Al-Quran mengajarkan kepada kita bakti sama orang tua nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Habis nyembah Allah, bakti sama orang tua. Al-Quran mengajarkan kepada kita bakti sama orang tua nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Habis nyembah Allah, bakti sama orang tua. Aniskurli wali walidayka, bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran di mana Allah memerintahkan kepada kita setelah ibadah kepada Allah berbakti kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibunya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayal masir. Aku wasiatkan kepada kalian semua manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya yang lemah di atas segala kelemahan, menyusukan kalian selama 2 tahun. Bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian, kalian akan kembali kepadaku. Survei membuktikan. Tadi Popon bilang, kita teh sungsang sumbel, pala dibikin kaki, kaki dibikin pala. Padahal saya belum pernah lihat orang yang palanya di kaki. Itu Popon emang peribahasa, tapi kata saya terlalu berlebihan. Kaki dibikin pala. Bisakah Popon jalan lari pakai pala? Kagak bisa. Cuma ini peribahasa gambaran bagaimana kita orang tua. Sungsang sumbel, cari duit, cari rejeki buat anak-anak makan, anak-anak sekolah, anak-anak sehat. Betul nggak? Kita yang namanya ibu khususnya, ya Allah, kalau punya makanan segitu-gitunya, kita juga doyan. Cuman diliatin, tapi anak doyan, nggak bakal tega makan, bener nggak? Kita baju istilahnya udah kurang bagus. Ada baju agak murah, kayaknya kebeli sama kita. Tapi mikir anak-anak bayaran dari mana? Rela kita berkorban demi anak-anak. Kalau anak kita sakit panas, kita bawa ke dokter, resepnya ditebus. Begadang, didoain, ya Allah biar sehat anak saya. Biar panjang umur, biar anak soleh yang berguna. Doa yang baik-baik keluar dari mulut kita. Begitu kita nenek-nenek, kakek-kakek sakit, belum tentu anak kita ngedoain baik. Boleh jadi anak mantu kita, ponakan kita, ya Allah kalau emak mau diambil, ambil ya Allah. Artinya mereka doain kita cepat mati. Kita pada punya TV sekarang, belakangan ini marak banget. Yang namanya ibu, yang namanya orang tua diterlantarkan oleh anaknya. Belum lama ibu terima tuh, oleh anak-anaknya diantarkan ke Panti Jombo di Magelang. Bilangnya sebentar, padahal sengaja ditinggalkan di situ. Anak kandungnya 3 orang. Anda lihat lagi Sumanto yang di Surabaya. Malam hari raya Idul Fitri sama anaknya diturunin dari motor, dibuang di tengah jalan raya. Bahkan istrinya Sumanto itu disiksa, dipukulin oleh anaknya. Sampai sekarang Sumanto tidak tahu istrinya yang notabene ibu kandung anak yang membuang dirinya sebagai ayah, yang ngegebugin ibunya yang melahirkan. Kita lihat Bu Icih tuh di Bandung, digugat anaknya karena dia bilang ini anaknya merasa warisan bapaknya dijual ibunya. Padahal kata Ibu Icih, semua udah dibagi tuh anak-anaknya. Itu jatah dia yang dia jual. Karena anaknya nggak ngasih makan, dia sakit, dia jual kebun buat dia makan, buat dia berobat. Anda lihat lagi, masih dari Jawa Barat. Ada seorang ibu, dia sayang dengan anak laki-lakinya. Padahal ayahnya meninggal, sudah dibagi waris. Nih kebun yang depan rumah buat kamu. Begitu si ibu yang ngasih anak laki-lakinya kebun depan rumah, suatu saat mau mepes tahu, dia ngambil daun hanya 1 pelepah,
Menantunya, istri dari anak laki-lakinya gugat sampai ke polisi. Hanya ngambil daun pisang satu. Anda bayangkan. Rasanya nggak masuk di akal sehat. Tapi inilah yang terjadi. Betapa banyak kita menyaksikan di TV, tabarakallah, termasuk yang di Tangerang. Seorang ibu, dia suaminya sudah lama meninggal. Anaknya ada 3 orang. Yang satu serumah yang bontot. Dia bilang, rumah ini kalau emak meninggal buat kamu. Ternyata langsung dibalik nama oleh suaminya. Ibunya diusir dari rumah tadi. Ibunya tinggal di rumah tetangganya. Jadi tukang nyapu. Dia tiap melihat rumahnya, dia nangis. Bayangkan. Banyak kasus yang terjadi. Kenapa kok bisa begitu? Allah memerintahkan bakti sama orang tua. Nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Boleh jadi barangkali ini anak tidak beriman atau imannya kurang. Sehingga dia tidak tahu hak dan kewajiban. Dia lupa kacang dengan kulitnya. Boleh jadi zaman sekarang, punten maaf, ini hanya prediksi. Boleh jadi karena ekonomi. Ya. Sekarang ekonomi sulit luar biasa. Apalagi dengan corona 2 tahun lebih, hampir 2,5 tahun. Yang kerja di PHK. Harga-harga melambung tinggi. Sementara sandang, papan, pangan wajib penuhi. Tuh anak udah punya bini, udah punya anak. Udah punya keluarga. Itu pun buat mereka sudah berat. Mereka berpikir ditambah lagi emaknya. Ditambah lagi orang tuanya. Mungkin karena tidak iman. Masya Allah, dibuang ibunya. Ada yang dibuang di hutan. Ada yang ditaruh di jalanan. Ada yang dibohong-bohongin. Tabarakallah, Masya Allah. Apapun yang dilakukan anak tadi, di hadapan Allah dosa besar. Di hadapan kita manusia juga dia seolah-olah tidak berharga. Tidak menghargai ibunya. Masya Allah. Seandainya kita, ini seorang ibu, ada di posisi mereka, apa yang akan kita lakukan? Berat rasanya. Anak yang dikandung, kita lahir, diceboki, disuapi, diajarin ngomong. Kita dibuang, diterlantarkan oleh mereka. Masya Allah, sedihnya kayak apa? Harusnya ketika kita tua, sudah uzur, anak-anak yang sehat walafiat seger ngurusin kita. Tapi Masya Allah, inilah yang terjadi di masyarakat kita. Di depan mata kita, tidak jauh-jauh. Saya yakin mereka yang terkena kebagian seperti ini sedih luar biasa. Kita hanya mohon kepada Allah, semoga anak-anak kita tidak melakukan ini kepada kita. Kita berdoa, mudah-mudahan anak-anak tetap sayang sama kita, karena kita pun sayang dengan mereka. Ya, Mama sabar, sehat. Insya Allah kita saling mendoakan anak-anak kita terus menyayangi kita, menghormati kita sampai ajal menjemput kita. Sama seperti halnya kita sebagai orang tua menyayangi mereka sepenuh hati. Ketika anak kita bentol aja, aduh, kita cari nyamuknya mana. Ketika anak kita panas, minta pada Allah, pindahkan penyakitnya pada kita sebagai orang tua. Wajar kalau kita yang namanya orang tua kasih sayangnya kepada anak itu sepanjang jalan. Ya. Nggak ada putus-putusnya. Tapi insya Allah apapun yang terjadi karena anak-anak dididik oleh kita. Diberikan makanan yang halal. Insya Allah dengan ridhonya Allah. Ini tidak akan terjadi dengan anak-anak kita insya Allah. Amin. Amin.